Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini di perjalanan pagi yang cerah di Jakarta. Kita coba diskusi mengenai apa itu arti ikhlas. Ikhlas tidak mengupas dari sisi agama, tidak mengupas dari sisi tata bahasa, tapi kita coba hal kecil yang kita hadapi dalam sehari-hari untuk mengimplementasikan apa itu ikhlas. Jujur saya terinspirasi oleh buku yang sangat luar biasa. Saya baca itu beberapa puluh tahun yang lalu. Bukunya yang dikarang secara apik oleh Bapak R.B. Sentanu, judulnya Kuantum Ikhlas. Buku itu sekarang masih berkali-kali saya baca tentang makna dari ikhlas. Jadi sebetulnya gini, dari apalagi kehidupan di kota besar ya, yang dihadapi dengan kebisingan, kemacetan, kemudian target yang tinggi, sehingga waktu itu seolah-olah kita diberikan oleh Allah itu 24 jam itu serasa masih kurang. Apalagi dengan target yang tinggi, waktunya mepet, dan ketika itu kita penuhi, harapannya itu kita bisa selesai bernafas lega gitu. Tapi apa yang terjadi? Periode berikutnya bisa dipastikan targetnya dinaikkan, saudara-saudara. Itu yang makin menyakitkan. Target naik terus, sementara sumber daya semakin turun. Kita dikalahkan oleh teknologi, kita dikalahkan oleh orang-orang yang pintar. Jadi semakin berat. Hal itu mengapa tingkat stres semakin tinggi. Oke? Kita kembali lagi ke definisi ikhlas tadi. Kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha, kita harus yakin bahwa kewajiban kita itu hanya berusaha, berdoa, atau berikhtiar. Jangan sekali-kali kita mencoba mengambil jatah Allah untuk menentukan hasil. Itu ranahnya Allah untuk menentukan hasil dari usaha kita. Jadi, ketika kita misalnya diberikan target, kamu harus mencapai 100 bulan ini. Oke, kita berusaha sebaik mungkin untuk mencapai 100 bahkan lebih. Karena biasanya bonus itu akan turun kalau kita tidak hanya cukup dengan mencapai target, tapi melebihi target. Menyakitkan bukan? Nah, dengan adanya target itu, sehingga kita harus bekerja keras. Dengan bekerja keras, kita berharap target terpenuhi. Rumus simple yang saya akan sampaikan di sini adalah begini. Kita berusaha sebaik mungkin, kita berusaha, dan kita juga meyakini bahwa ada batasan-batasan yang harus kita yakini bahwa itu tidak bisa kita atur. Bagaimana caranya? Kita bekerja keras, kemudian kita pasrahkan semua hasilnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Termasuk apabila kita gagal sama sekali terhadap pencapaian target. Gagal sama sekali, artinya ketika target 100, kita mencapai 50 pun tidak bisa. Dengan berbagai hambatan, berbagai hal yang membuat target itu seolah-olah makin jauh untuk dikejar. Kita pasrahkan saja, kita ikhlaskan saja. Kita mengadu kepada Allah untuk bisa mendapatkan solusi dari Allah apa yang harus kita perbuat. Kita pasrahkan saja. Karena satu hal yang perlu kita yakini, rezeki itu adalah urusan Allah. Dan target yang terpenuhi itu pun menjadi urusan Allah. Jadi, berusaha dan ikhlaskan semua yang kita lakukan. Kita bismillah, bukan berarti pasrah, bukan. Kenapa ini harus kita lakukan? Tadi sudah sempat disinggung bahwa tingkat stres semakin tinggi. Ini untuk merilis stres gitu. Percuma saja kita ketika target itu tidak tercapai, kita menggerutu, kita ngomel, kita menyesali diri, kita menyalahkan orang lain.
yang ujung-ujungnya apa? Itu akan membuat jiwa kita semakin kerdil, tingkat stres kita semakin tinggi, dan membuat kita itu menjadi tidak normal lagi, menjadi kita itu kayak aneh karena sudah di luar logika. Nah, ujungnya apa? Ketika itu terus-menerus menimpa kita setiap hari, setiap saat kita kepikiran target itu, bisa dipastikan stres semakin dekat ke kita. Jadi, cukup lakukan yang terbaik, pasrahkan itu, ikhlaskan itu, biar Allah yang tentukan. Ketika kita sudah berpasrah, kita sudah mengikhlaskan apa yang kita lakukan yang menurut kita terbaik, dan kita minta Allah untuk selesaikan itu dengan caranya, insya Allah hasilnya pasti yang terbaik. Itu untuk pencapaian target. Kita juga mungkin ada contoh lebih simpelnya seperti ini. Ketika kita harus dalam perjalanan meeting, harus tepat waktu, tiba jam 10. Kita sudah rencanakan dengan berbagai alasan kemacetan, dengan berbagai alasan kesibukan dan perjalanan yang kita tidak tahu ujungnya, kita sudah spare waktu misalnya 30 menit. Sehingga kita diharapkan bisa tepat waktu, atau paling tidak itu 15 menit sebelumnya nyampe. Tapi apa yang terjadi? Ada kecelakaan lah, kemudian ada arak-arakan demonstrasi, ada jalan rusak, yang sehingga kita nyampe sana terlambat. Banyak di antara kita yang lupa bahwa setiap langkah kita itu selalu diiringi oleh janji-janji Allah. Jadi ketika kita terlambat, sebetulnya itu kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk bagi kita. Kita tidak tahu, itu bagian dari rahasia Allah. Jadi ketika kita terjebak kemacetan, ketika kita tidak mencapai target, ikhlaskan saja. Mungkin itu bagian dari rencana Allah untuk menyelaraskan dengan tujuan akhir kita. Karena disadari tidak disadari, suka tidak suka, banyak hal-hal yang mengecewakan kita, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, banyak hal-hal yang tidak sesuai prediksi, hasilnya yang jauh dari kata memuaskan, justru menggiring kita ke arah kebaikan kita. Coba habis kita diskusi hari ini, coba kita renungkan berapa banyak hal yang terjadi dari akibat ketidaksesuaian rencana kita dengan kenyataan akan menggiring kita kepada hal-hal yang menuju kebaikan. Itu kuncinya. Jadi jangan sesali sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena itu adalah cara Allah untuk menggiring kita menuju rencana Allah yang terbaik kepada kita, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Percaya kan, kalau sampai sekarang itu satu lembar daun jatuh pun itu atas izin Allah. Apalagi untuk nasib kita, untuk masa depan kita. Apalagi kita lakukan ini dengan hati ikhlas untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk agama kita. Pasti Allah akan ridhoi itu. Tapi kalau itu tidak diizinkan oleh Allah terjadi sekarang, pasti ada sesuatu yang akan memaksa kita menuju ke tujuan penciptaan kita itu seperti apa. Karena kesalahan-kesalahan dari rencana, melesetnya hasil dari rencana awal, sebetulnya itu menggiring kita ke arah kebaikan. Nanti suatu saat kita akan mengerti, kita akan menyadari, kita akan bilang ke diri kita, oh ternyata kemarin itu saya salah dan harus kesini karena ini. Coba dulu itu saya gak digagalkan rencananya, pasti saya akan menjadi lebih buruk daripada kondisi sekarang ini. Itu pasti terjadi. Makanya ketika kita tidak mencapai target yang kita inginkan, berbahagialah. Suatu saat nanti kita akan merasa beruntung bahwa kita diberikan kegagalan terhadap target itu. Jujur ini tidak mudah. Saya juga mengalami. Dan pasti kedepannya kita semua pasti akan mengalami hal sama. Meleset dari target. Dan itu pada saat kita mengalami pertama, kita pasti rasanya merasa gagal, kita merasa tidak sempurna.
perencanaan kita yang amburadul, pasti seperti itu. Tapi nanti suatu saat kita akan menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menggiring kita menuju rencana Allah sebenarnya. Jadi daripada kita marah-marah terhadap target yang tidak tercapai, kita menyalahkan anak buah kita menyalahkan lingkungan kita merasa target yang terlalu besar yang akhirnya ujung-ujungnya akan membuat stres, lebih baik kita ikhlaskan. Kita mendapat banyak manfaat dengan mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan dengan maksimal itu. Yang pertama, hati kita menjadi lapang, kita menjadi lebih enteng untuk menghadapi hidup. Yang kedua, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyakiti orang lain. Artinya apa? Hubungan antar manusia menjadi baik. Kemudian yang ketiganya, kita akan mengerti bahwa sesungguhnya tujuan dari penciptaan kita itu bukan masalah berhasil atau tidak, tapi bahwa Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Jadi hasil tidak pernah ada ceritanya, tidak pernah satu ayat pun di agama apapun yang menyatakan bahwa siapapun yang masuk surga adalah orang yang berhasil menggolkan apa yang sudah direncanakan. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita menjalani itu dengan keikhlasan, kita menjalani semua itu dengan kebaikan, sehingga kedekatan kita dengan Allah itu akan semakin dekat. Hati kita lapang. Ingat, Allah menciptakan kita tidak untuk susah, tidak untuk menangis, tapi untuk bahagia. Walaupun kita bercucuran keringat, walaupun kita susah payah, tetap ingat Allah ada di sisi kita. Pencipta kita akan menolong kita pada saat kita mengadu kepadanya. Jadi nggak usah terlalu stres. Ya, kita lakukan semaksimal mungkin, kita ikhlaskan itu, dan kita perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.